menyatakan pikiran Kristus kepada kami oleh Roh Kudus. Biar kiranya kebenaran ini menerangi hati kami dan membuat kami mengerti betapa besarnya kekayaan yang Kau percayakan kepada setiap orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa yang Kau berikan di dalam nama Yesus kepada gereja. Kami berdoa biar kiranya kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang memancar pada semua orang yang kami temui sepanjang hayat kami. Kami berdoa biar Engkau memberkati kebenaran firman ini dan hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa kembali berkumpul setelah kita mungkin lama nggak ketemu ya, coba ada selama pandemi mungkin lewat media online semata-mata. Baik Bapak Ibu, dalam mempersiapkan Paskah 2 minggu lagi, saya mau mengajari kita untuk memahami kenapa Yesus harus bangkit dan bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Oke, saya beri judul hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa ini menjadi penting? Karena kebangkitan Kristus adalah batu penjuru dari iman kekristenan. Kalau kita bicara batu penjuru beda dengan batu pertama. Kalau Indonesia biasanya sudah bangun rumah ada peletakan batu pertama, biasanya di tengah-tengah itu, ya, sebuah bangunan. Tapi kalau batu penjuru di dalam istilah Alkitab itu batu yang ada di ujung dari siku bangunan bait suci. Dan batu itu biasanya menjadi penutup, dan tanpa batu itu maka gedung sehebat dan semewah apapun dianggap belum selesai, belum komplit. Nah bayangkan kalau Yesus tidak bangkit, maka kekristenan kita itu hanya menjadi sebuah agama palsu. Tidak akan membawa kita pulih kepada relasi kita dengan Tuhan sebagai persoalan utama di dalam hidup manusia, yaitu dosa. Rasul Paulus mengatakan, mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi yang mau khotbah juga sia-sia, yang mau percaya juga sia-sia, pengikutnya sia-sia. Ini sama saja menjadi sebuah kepercayaan atau iman atau agama yang sia-sia, tidak ada gunanya. Boleh mungkin kita beraktivitas, boleh kita bahkan berkorban banyak, seperti banyak orang-orang, seperti orang Yahudi yang hidupnya betul-betul begitu ketat sekali mengikuti aturan hukum Taurat. Tapi tetap Tuhan mengatakan dalam ayat ini, Paulus mengatakan sia-sia semua kalau Kristus tidak bangkit. Maka Kristus cuma sebagai pembawa agama yang mati dan lupa bangkit atau tidak mampu bangkit. Berarti dia berdosa, karena hanya orang yang bangkitlah dan tidak mati lagi. Lazarus mati bangkit tetapi mati lagi. Anaknya Yairus mati bangkit mati lagi. Tapi Yesus mati bangkit dan tidak mati lagi. Dia naik ke sorga dan dia akan datang untuk kedua kalinya memerintah di dalam kerajaan damainya dan sampai kepada Yerusalem baru. Nah saudara-saudara, ini yang menjadi dasar kita lah. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki, yang menjadi cita-cita aspirasiku yang terbesar dan terutama. Dia gak bilang untuk membuat gereja yang terbesar, bukan merintis begitu banyak gereja cabang walaupun dia melakukannya, bukan menjadi penulis atau kontributor Alkitab Perjanjian Baru walaupun 2/3 Alkitab Perjanjian Baru adalah merupakan tulisan dan juga nasihatnya dia. Dia nggak mengatakan menjadi gembala yang paling sukses, karena pada dasarnya dia dianggap oleh dunia sebagai orang gagal, karena dia akhirnya mati dipancung, kepalanya terlepas.
dia tidak mampu memenangkan kasasinya, jangan gagal. Tetapi apa yang menjadi aspirasinya adalah mengenal dia. Kata mengenal atau epiginosko di dalam konsep bahasa Ibrani yada artinya seorang suami istri berhubungan seks lalu melahirkan anak. Itu arti kata mengenal. Kejadian 4 ayat 1. Maka Adam mengenal istrinya dan lahirlah Kain. Kata mengenal dipakai untuk syafaat, intersi, keintiman. Paulus mengatakan yang ku kehendaki, aspirasi utama dalam hidupku adalah punya keintiman dengan Kristus dan keintiman dengan kuasa kebangkitannya. Jadi saudara, pertama kita harus intim dengan pribadinya, bukan dengan apa yang dia punya. Hati-hati. Kan makanya kadang-kadang kalau yang masih jomblo bilang, aku cinta kepadamu apa adanya atau ada apanya. Kan beda kan? Apa adanya dengan ada apanya kan beda. Nah saudara-saudara, kita tidak datang ke Tuhan mencari apa yang Tuhan punya, tapi mencari siapa dia, pribadinya. Nah saudara perhatikan baik-baik, ini urut-urutan ini penting. Pertama pribadinya, kedua apa yang dia punya, apa yang dia kerjakan kepada kita, lalu kemudian termasuk penderitaan. Jadi komplit Bapak Ibu. Di mana aku akhirnya menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus merindukan untuk sebuah keintiman dan termasuk intim di dalam kuasa kebangkitan. Nah karena itu kita akan baca 2 ayat ini dan kita akan ada di Roma pasal yang ke-6 sebagai teks utama kita di dalam melihat hidup dalam kuasa kebangkitan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Nah Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat tentang bagaimana kalau kita sudah diselamatkan, kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa terus-menerus. Itu Roma pasal yang ke-6 ayat 1. Bolehkah kita oleh karena kasih karunia Allah kita bisa hidup tinggal dalam dosa? Dikatakan sekali-kali tidak. Lalu dia mengatakan mengenai kamu harus mengidentifikasi dirimu. Dia pakai kata di sini terjemahkan kata sama. Kamu harus sama di dalam kematiannya, di dalam penguburannya, di dalam kebangkitannya. Nah, saya mau memberikan apa yang maksudnya sama di sini. Kan nggak mungkin saudara harus sama di salib, betul? Tetapi kita mesti mengidentifikasi diri kita tersalib bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Nah untuk itu saya meminta tolong Pak, sahabat saya Pak Luther, silakan Pak. Tadi ada yang ini pada lari ya, main musik yang gede-gede. Siapa yang gede tadi ya? Dia atau si itu? Yefta. Mana yang lebih gede? Ya dia ke Yefta. Ada di bawah kan? Oh ada di bawah ya. Coba Pak Luther ke sini Pak. Oh ini aja. Kirim soalnya Pak sini Pak. Oh ada? Mana? Jadi iya aja tuh Yefta. Jadi sini ya. Sini. Sini ambil dulu sini. Nanti teman kamu tolong dipanggil juga. Entar kamu sekarang di sini dulu, kamu sekarang di sini. Nanti ada yang lain. Ini tadi kamu pagi-pagi nggak dapat ya. Jadi saudara yang 2 kali kebaktian hari ini sudah dapat double anointing. Nah, Alkitab berkata ini Yesus. Oh ya, Yesus kunciran karena dia gondrong juga. Makanya ada istilah kalau orang Medan bilang gonjes, dia gondrong Yesus. Nah, oke. Ini Kristus. Dikatakan bahwa kita menjadi sama. Nah, ini Pak Luther adalah kita yang sudah diselamatkan. Bagaimana kehidupan kita setiap hari? Dikatakan
dikatakan kita menjadi sama. Nih, Pak, jangan pindah. Pokoknya yang jemaat, Bapak masih lihat ya Pak Luther. Umumnya lah, kita lihat ya. Kemana saja yang dipengibar, Bapak nempel. Apapun yang dia kerjakan, Bapak ikut. Oke? Oke. Nah, saudara-saudara dikatakan sama seperti kematiannya dan penguburannya dalam baptisan dan kebangkitannya. Nah, Kristus mati di kayu salib. Mengidentifikasi kematiannya Yesus untuk dosa. Kita nggak mati untuk dosa, kita mati untuk diri kita sendiri. Yang namanya pikul salib. Yesus pikul salib, kita pikul salib. Salib kita bukan penyakit. Hati-hati. Terutama kalau orang Tapanuli, inilah salibku, anakku berontak. Bukan. Itu bukan salibmu. Salib itu adalah keangkuhan kita, kesombongan kita. Salib adalah kepahitan kita. Salib adalah roh yang tidak mau mengampuni. Itu harus disalibkan. Kebanggaan kita, salibkan itu. Keinginan kita untuk populer, salibkan itu. Kerakusan, ketamakan kita untuk mendapatkan banyak hal-hal duniawi, salibkan itu demi Kristus. Keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu yang sesaat tapi menghancurkan panggilan kita di depan hari, salibkan itu. Itu artinya salib. Bukan, saya lagi sakit ini adalah salibku. Aduh, saya paling kesal kalau orang begitu ngomong. Itu yang tidak alkitabiah. Yesus sudah mati untuk sakit penyakit kita, amin. Yesus sudah mati untuk pemberontakan anak-anak kita. Maka kita akan katakan, Tuhan, saya akan pikul ini Tuhan. Nah, udah capek. Tadi Yesus aja belum 6 jam bro. Baru 10 menit baru udah leher. Oke. Nah, saudara ini, kita mati untuk tadi. Lalu kemudian Yesus harus dikubur, Pak. Gitu Pak. Berbaring. Gak mungkin lah ya, itu berarti gak mungkin ada yang ditimpa di atasnya. Bayangkan saja Bapak itu tidur sampingnya. Mati di dalam dan kemudian dibaptis, dikubur di dalam baptisan. Nah saudara, immersing itu artinya menjadi satu. Bukan cuma kita dibaptis pada waktu baptis air, tapi itu menjadikan gini, saya mengidentifikasikan diri saya dengan satu orang yang bernama Kristus ini. Makanya kita jadi Kristen. Orang yang hidupnya menyerupai Kristus, mengikuti Kristus kemanapun dia pergi dan apapun yang dia lakukan. Sifat, sikap, dan seluruh atribut Kristus itu akan menjadi milik kita. Dan luar biasanya, kita di sorga kudus, amin. Itu yang tidak bisa ditiru oleh siapapun termasuk setan, nggak bisa tiru itu. Dan itulah seruan yang ada di sorga. Di sorga tidak ada malaikat mengatakan hebat, hebat, hebatlah kau Tuhan. Dahsyat, dahsyat, dahsyatlah kau Tuhan. Di sini worship leader yang ngomong begitu. Di sorga nggak ada worship leader yang ngomong begitu. Nggak ada malaikat yang akan ngomong dahsyat, hebat, kuatlah kau. Nggak, kudus, kudus, kuduslah kau Tuhan. Karena itu satu-satunya atribut Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah luar biasanya kita di sorga Bapak Ibu. Kita kudus tapi kita bukan Tuhan. Kepikiran nggak? Siapa yang mempercaya saudara di sorga nanti? Nggak ada yang angkat tangan. Aduh bahaya ini kita. Udah mati. Yang udah mati kan pasti tetap ngobrol. Entar dulu yang udah mati pendiam aja. Nah saudara, siapa percaya bahwa saudara di sorga? Saudara bersama dengan Allah. Amin. Saudara jadi orang yang kudus. Amin. Amin. Saya bertanya, apakah saudara Allah di sorga? Nah itu hebat. Saudara punya karakteristik persis seperti Allah, tapi saudara bukan Tuhan. Luar biasa itu. Karena agama lain selalu mengatakan, kalau kamu sangat hebat, kamu bisa jadi Tuhan.
New Age movement mengajarkan itu. Teologi kontemporer mengatakan kalau kamu hebat nanti kamu akan bisa seperti Tuhan. Gak bisa kita. Kita tetap ciptaan dan Dia pencipta. Amin. Nah, saudara, mati bersama Kristus. Kita mengasosiasikan diri kita sama dengan Dia. Lalu kemudian oleh kuasa Allah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Ikut. Nah, saudara, Kristus masih. Nah, sekarang kemana pun Dia, apa saja kamu lakukan Pak gitu. Kemana saja mau pergi, Pak, nempel. Terus nempel. Ya, stop. Kamu, nah ini manusia. Maunya di depan Kristus ya. Kembali. Kita di sini. Karena apa Bapak Ibu? Yang Tuhan terima itu bukan korban kita. Yang Tuhan terima itu korban Kristus. Setiap kali Tuhan berkenan, Dia akan berkenan kepada kita. Karena Dia lihat Kristus, maka ini akan ikut. Kemanapun, selama kita nempel kepada Kristus, kita aman. Amin. Dengan mulai kepada kita. Nah, jadi kita menjadi sama. Nah, apa yang menjadi sama? Kuasa apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kuasa mengalahkan dosa. Kristus dikatakan di dalam ayat 6, 9, dan 10. Karena kita tahu, Bapak Ibu, pertama kita harus tahu dulu. Makanya kenapa saya menghabiskan waktu untuk betul-betul saudara tahu dan paham. Karena kalau kita tidak tahu, tidak akan pernah ada kebangunan rohani. Kebangunan rohani tidak datang karena kita cuma sekedar merasa hype, merasa aduh euforia, merasa emosi saya dijamah. Enggak. Tapi karena saya tahu dan saya tahu bahwa kebenaran itu ada. Dan kebenaran itu memerdekakan saya. Itu sebabnya orang Kristen harus paham firman Tuhan. Jangan bodoh kita. Saudara, pulang. Ini kehebatan orang Kristen. Kita bisa berpikir kritis, tapi tidak boleh memiliki roh kritik. Berpikir harus kritis. Bertanya. Pertanyakan Alkitab. Pak, jangan dong Pak, enak aja. Enggak. Kan kamu gak tahu. Tanya Tuhan, kenapa kok bisa begini? Tapi yang kita tahu, yang kita percaya dan kita terima adalah Alkitab kita ini dari tulisan aslinya tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Amin. Mungkin terjemahan bisa kurang tepat karena keterbatasan kata-kata, bahasa. Tapi kalau kita tahu tulisan asli, ortografa itu tulisan asli, dan baik itu dalam Ibrani maupun Yunani itu tidak pernah salah. Itu yang namanya doktrin inerensi Alkitab. Alkitab tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Amin. Itu yang kita mesti pegang. Nah, kita mesti tahu dulu apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang apa? Kristus. Saudara perhatikan lagi. Kita tahu tentang apa? Kristus. Kristus setelah Dia bangkit tidak mati lagi. Nah ini bedanya kan. Lazarus, Yairus mati, bangkit, mati lagi dia. Tapi Kristus tidak. Sehingga dengan itu maut, sengat dosa itu, maut artinya terpisah. Keterpisahan itu tidak lagi berkuasa atas Kristus. Makanya Kristus bersama-sama dengan Allah. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selamanya. Karena sama-sama satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk selamanya. Satu kali saja untuk selama-lamanya, untuk semua manusia yang pernah ada dan yang akan ada, yang sekarang ada dan yang akan ada. Semua. Dia calon adil. Ada orang mengatakan, kok enak banget sih kekristenan, percaya pada Yesus, bahwa Yesus mati untuk menanggung setiap dosa. Kok kenapa kita nggak harus nanggung karma kita? Saudara nggak perlu menanggung karma saudara. Kenapa? Karena kita nggak sanggup menanggung karma kita. Satu orang bilang, kok enak banget sih orang Kristen cuma percaya Yesus selamat, nggak perlu banyak usaha-usaha. Karena mereka nggak pernah pikir bahwa mereka berpikir Yesus itu cuma kayak manusia membawa agama-agama lain. Tidak.
Pada kenyataan dia turun dari surga dan dia menjadi inkarnasi Allah. Artinya apa? Artinya begini. Kumpulkan semua alam semesta ini. Bintang-bintang, planet, manusia, makhluk, apapun yang pernah ada dan yang bisa disebut ada. Yang kemarin, yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kumpulkan semua. Bumi kita itu kecil dibandingkan alam semesta. Kumpulkan semua alam semesta. Oke? Termasuk kejahatannya, termasuk keburukannya, termasuk kehebatannya, termasuk kebaikannya, termasuk kepintaran semua yang ada di alam semesta ini. Kumpulkan jadi satu, taruh di timbangan sebelah kiri. Di sebelah kanan timbangan itu, Yesus masuk. Ini semua loncat coba. Gak seimbang. Karena dia tidak berdosa. Dia pencipta. Ini semua ciptaan. Jadi ketika si pencipta datang dan membereskan semua, beres semua ciptaan. Amin, saudara. Amin. Itulah yang diajarkan oleh kekristenan yang tidak sama dengan dunia. Karena dunia ada pengajaran terutama seperti New Age Movement yang mengatakan kamu bisa seperti Tuhan dan kamu bisa jadi Tuhan. Karma itu ujungnya adalah kamu menyatu dan kamu seperti Tuhan. Itu karma. Dan sekarang anak-anak kita dicekokin dengan karma itu. Dari berbagai macam Netflix, saya beberapa kali lihat seorang film Korea, Jepang, ya, bahkan film Barat, orang sudah mulai menanamkan isu itu. Yesus mati satu kali untuk semua dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Dan yang kedua bukan cuma itu, dan dia memberikan kita hidup dan hidup yang selama-lamanya bagi Allah. Artinya dengan kematian dan kebangkitannya kita bisa berdiri di depan Allah di surga dan kita tidak mati. Amin. Kita mesti tahu dulu. Nah, melalui kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan itu membuat kita bisa menjalani kehidupan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, berkenan kepada Allah bukan karena kita berdoa, bukan karena kita melakukan pelayanan. Itu semua baik dan itu diperlukan. Itu didorong. Tapi Bapak Ibu, kita tidak berkenan kepada Allah karena semua itu. Bayangkan ini, orang yang mati disalib di sebelah Yesus, yang pada waktu itu Yesus mengatakan hari ini juga kamu bersama saya. Dia di surga, bayangkan aja ini nggak pasti karena nggak ada pengadilan yang kayak gitu, cuma pengadilan Yesus yang ada. Tapi bayangkan bahwa orang umumnya mengatakan di surga lalu ada Petrus duduk situ, ada malaikat nanya-nanya gitu kan. Lalu sudah tanya bilang, menurut kamu kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di surga? Bayangin, ini penjahat bingung sedang bingung gitu. Kenapa kamu ada di surga? Lalu si malaikat tanya, udah ikut KOM 100 belum? Apa itu KOM 100? Percayakah kamu akan doktrin justifikasi pembenaran oleh iman? Enggak tahu. Oh, dia bingung. Kamu pernah jadi anggota gereja? Enggak. Aduh, gimana? Udah dibaptis? Enggak. Ups. Bingung malaikat. Panggil supervisornya. Bos, tolong sini dulu. Ini kenapa ada di sini? Enggak memenuhi kriteria. Malaikat datang. Dia lihat telinga sini. Apa yang bikin kamu ke sini? Enggak tahu. Kamu tahu enggak? Sola Scriptura. Enggak tahu. Kenal Elia? Enggak. Pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Belum. Wah, kalah malaikat. Terus Yesus lewat. Tiba-tiba, itu dia. Apaan? Loh, kenapa? Tuhan, kenapa? Itu orang yang bilang sama saya, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia yang bilang dan dia yang buat saya ada di sana. Maksudnya di
satu-satunya alasan kita bisa ada di surga bukan karena perbuatan kita, tapi karena apa yang Yesus kerjakan kepada kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Dirinya kepada Yesus karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Setelah kita diselamatkan, nah ini yang kedua. Kita dipanggil kuasa kebangkitan itu hidup dengan kuasa untuk melayani orang lain. Bukan cuma saya mau hidup suci sendirian, nggak bisa. Dan bahkan nggak mungkin kita bisa hidup suci sendirian. Kristus yang menyucikan kita. Tapi dalam proses sanctification proses, kita sudah dibenarkan, sekarang kita dikuduskan, nanti kita akan dipermuliakan di surga. Tapi sekarang ini kita dikuduskan. Dan itu ternyata prosesnya lewat siapa? Lewat satu sama lain. Rasul Paulus katakan di dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, janganlah kamu pakai tubuhmu ini sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Anggota-anggota tubuhmu, tentu pertama berbicara pribadi kita, yaitu apa? Serahkanlah bibir mulutmu untuk menjadi senjata kebenaran. Pakailah bibir mulutmu bukan untuk nyinyir, bukan untuk gosip, bukan untuk maki orang, bukan untuk menghina, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan kita selalu ini kalau kita mau ngomong dengan mulut kita, tanya 3 hal sebelum saudara komentar. 1, apakah komentar saya ini akan selaras dengan pengajaran Yesus? 2, apakah komentar saya ini akan memuliakan Yesus? 3, apakah komentar saya ini akan membuat orang tahu bahwa saya ini adalah saksi dan setia kepada Kristus? Atau saya justru mengkhianati Kristus dengan komentar saya, mempermalukan Kristus? Baik itu di sosial media, baik itu di WA grup keluarga, atau di teman dimanapun saudara anggota WA grup. Apa komentar saudara? Pikir 3 hal sebelum komentar. Itu anggota tubuhmu dipakai untuk, jangan pakai tanganmu untuk menyakiti orang lain, tapi menjadi saluran berkat. Tetapi kemudian dia bicara ini juga sebagai konteks gereja. Serahkanlah dirimu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan lewat gerejanya. Karena kebangkitan Kristus itu untuk gerejanya. Amin. Yesus mati untuk membangun gerejanya. Dan di mana Allah mau tidak akan sanggup mengalahkannya. Bapak Ibu selama COVID, begitu banyak gereja, ada 20-an gereja di Jakarta, begitu banyak yang gak survive dan tutup sampai sekarang tidak buka lagi. COVID mengubah cara kita melihat kekristenan. COVID mengubah cara kita memahami dan semakin baik memahami Tuhan yang murni dan lebih baik. Bapak Ibu, kenapa? Pak, kalau gereja tutup berarti kalah dong Pak? Enggak. Karena gereja dalam arti GG yang besar itu, yaitu Kristus yang menjadi kepalanya, tidak pernah gagal. Karena dia tidak pernah mati dan tidak bisa mati juga sekarang, maka gereja pun tidak akan pernah bisa mati sampai Kristus datang mengangkat gereja dan mempermuliakan gereja. Amin saudara. Amin. Nah, Alkitab berkata gereja itu adalah tubuh yang rapi tersusun, diikat oleh pelayanan anggota-anggotanya menurut kadar iman, kadar karunia. Jadi di sini Bapak Ibu, semua kita ini anggota. Katakan, saya adalah anggota. Saya adalah anggota. Saya terikat jadi satu Saya terikat jadi oleh satu pelayanan tubuh. oleh pelayanan. Nah, bagaimana cara geraknya? Coba sekali lagi Pak Luther, Yadi dan Yefta mana? Oke, sebelah kanan ya. Di sini. Sini, Pak, maju lagi Pak. Mana Yeftanya? Nah ini dia. Ketika dipanggil, bukan gue jawab ya. Di mana kau? Yefta, di mana kau? Oke. Nah, ini anggota. Ya, ini ya. Ya. Dan ini supaya lebih proporsional ya. Oke, sini juga. Oke, bayangkan saja satu proses. Sini, kamu sini, gantian. Coba mana kamu? Ya, bayangkan tangan saudara ini. Ini terdiri dari lengan atas, tulang lengan atas bagian sini sampai siku.
Ini tulang hasta, ya. Dan ini lengan yang nyokot dan itu ya, yang ambil. Oke? Nah, ingat ini apa? Lengan atas, hasta, pergelangan tangan. Nah, Bapak Ibu, ini anggota. Ini anggota. Ini anggota. Lalu kemudian saya akan kasih tugas sama mereka. Gimana caranya? Tolong ambilkan air ini. 1 gelas di sini. Silakan. Coba bagaimana Pak? Bapak ini kan tangannya kan yang di ujung kan? Coba Pak, ambil Pak. Ambil Pak, ambil. Oke. Nah, yang ini di sini dia tenang-tenang saja, di sini tenang-tenang saja. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ini adalah gereja dan ini beneran terjadi, maka gereja jadi rumah hantu. Tulang berjalan bersamaan kemana-mana, berterbangan kemana-mana. Tiba-tiba itu tangan begini sendiri, biar sana. Semua orang melakukan apa yang dia mau sendiri-sendiri. Seperti apa yang dia suka demi menyenangkan Tuhan. Bukan itu gereja. Kembali lagi Pak, tadi sudah lebih cepat saja. Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana lengan atas, lengan tulang hasta dan pergelangan bekerja bersama-sama. Coba pikir Pak, bagaimana caranya? Ayo, ikat. Nah sekarang, ya, lakukan Pak. Yang bekerja kelihatannya cuma yang di depan, yang menerima dan disalami yang di depan doang. Yang ini mah nggak kelihatan, oke? Tetapi tanpa ini dan ini, bisa nggak si tangan ini dapat penghormatan? Enggak. Bisa nggak ini bisa datang? Enggak. Bisa nggak tugas itu terjadi? Tidak bisa. Coba bayangin kalau mereka cuma komen doang. Mereka cuma kritik doang. Apa yang terjadi? Nggak bisa. Atau coba jalan Pak, jalan yang sana ya, terikat. Tapi kamu ke belakang sini. Kamu Pak putar jalan ke sana. Ayo jalan terus. Kamu tarik ke sini. Apa yang terjadi? Bayangkan sendinya bisa copot. Alkitab berkata sendi itu adalah pelayanan tubuh. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu yang rematik atau kena asam urat, bagaimana rasanya sendimu ini terkena. Inilah yang namanya ikatan pelayanan. Jadi ketika terjadi ini tempat perjumpaan kita, pertemuan kita pada siang hari ini, tidak bisa terjadi kalau tidak ada sendi yang saling melayani. Mau dia di depan sana, seperti ini tadi nggak kelihatan. Mungkin dia lebih keras kerjanya, karena biasanya kalau udah mulai ada otot-otot yang dipamerkan, bukan otot yang itu gitu. Ini bicep biasanya. Ketemu di sini ototnya paling keras, yang paling kencang untuk angkat. Tetapi saudara di sini juga perlu. Dan walaupun kelihatannya dia yang mendapatkan begitu banyak kegiatan yang terlihat, yang dihormati, yang dapat imbalan, tetapi saudara ini semua adalah bagian yang bekerja bersama-sama. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus harus nyata di gereja. Amin. Berapa banyak gereja pecah hanya karena pelayanannya rusak, sendinya rusak. Karena satu sama lain, itu sebabnya kalau gembala khotbah visi, ya itu lagi. Bapak Ibu, visi itu nggak bisa satu hari masuk di dalam pikiran kita. Itu harus berulang sampai kita sadar inilah panggilan Allah kita yang spesifik. Amin. Amin. Dengan tepuk tangan. Terima kasih Pak leader. Kali ini saya mesti pastikan mereka semua dapat ucapan selamat yang sama. Sepeda Pak, dapat sepeda.
Nah, sepeda nanti biar Pak Gembala. Nah, senjata kebenaran. Yang terakhir adalah puasa, bukan hanya mengalahkan dosa, bukan hanya melayani gereja, yang mencerminkan gereja sebagai prototipe, sebagai showroom, sebagai showcase kepada dunia ini bahwa ini loh Kristus yang bangkit itu. Yesus yang saling merendahkan diri satu sama lain. Dan dari sini ini akan tertular lagi kembali ke rumah tangga masing-masing, di mana suami dan istri saling menundukkan diri. Anak kepada orang tua menghormati, tunduk, tapi mereka juga belajar orang tua untuk minta maaf kepada orang anak-anaknya kalau mereka salah atau menyakiti anak. Dan terakhir adalah memberitakan Injil. Karena firman Tuhan berkata, tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, katakan setelah dimerdekakan, kamu menjadi hamba Allah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, hamba Allah itu bukan pendeta yang khotbah atau mereka yang mendapatkan pejabat gereja. Hamba Allah itu adalah semua orang yang sudah diselamatkan dan dipanggil melayani dalam rumah Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Tidak ada di sini penonton sebenarnya. Harusnya rumah Tuhan itu semua aktif. Seperti tubuh kita ini. Walaupun bagian yang kecil ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, tapi semua bergerak, sadar tidak sadar, semua ada tanggung jawabnya. Ada di sini kira kepalamu berat, bangun pagi, kakimu tiba-tiba lari aja. Gak bisa. Semuanya akan bergerak bersama-sama. Saya diingatkan lagi kalau bangun pagi-pagi kan kita nggak boleh. Dulu waktu masih muda bangun pagi-pagi waktu di tangsi tentara gitu ya, apa? Bangun loncat langsung, bukan loncat. Sekarang saudara Bapak Ibu yang udah 60 tahun bangun pagi langsung loncat, langsung kelihatan jatuh saudara. Stroke, masih bagus stroke daripada 2 truk, 3 truk, 4 truk. Itu lain lagi ya. Oke. Nah, itu jokesnya Bapak. Bapak Ibu, kembali lagi, perhatikan baik-baik. Jadi saya mulai bangun, duduk dulu, pikir 20 detik, lalu bangun dan berjalan. Kenapa? Karena saya belajar bagaimana semuanya harus bergerak bersama-sama. Setelah kita menjadi hamba Allah, jadi kalau Bapak Ibu yang kan di gereja biasanya tulis nama persembahan. Kadang-kadang suka mereka malu ya, mereka bikin NN ya. Jangan bikin NN lagi Bapak Ibu. Enggak alkitabiah itu. No name. Emang sudah no name? Ada namanya kan? Ada nggak namanya Bapak Ibu? Ada nggak sih yang nggak punya nama? Dipanggil woi. Nah, bukan dipanggil woi. Ya enggak ya. Jadi yang paling tepat kalau saudara tidak mau, jangan bikin NN. Bikin aja hamba Allah, haleluya. Semua dari mana hamba Allah? Mantap, ya. Kalau hamba Tuhan itu orang pikir pendeta, hamba Allah aja. Udah Alkitab udah jelas di sini. Lalu apa dikatakan? Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahan hidup kekal. Bapak Ibu, buah apa yang kita bawa dalam pemberitaan Injil? Buah kekekalan. Setiap jiwa yang kita bawa itu membawa kepada kekekalan. Amin. Inilah luar biasanya pekerjaan pemberitaan Injil. Bukan untuk sekarang saja, tapi untuk kepada kekekalan. Dan kita dipanggil bersama-sama sebagai gereja untuk melakukan ini. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik, Injil. Dari mana Pak? Apa Injil itu Pak? 1 Korintus 15. Boleh di switch aja, kasih ayat. Bisa nggak dikeluarin ayatnya? Saya mau tutup, saya nggak keluarkan dari ayat ini, tapi saya mau saudara tahu apa itu Injil. Ya, ini definisi Injil. 1 Korintus pasal yang ke-15, Bapak Ibu yang punya Alkitab bisa dibuka. Apa itu Injil? Injil kekuatan Allah. Injil itu adalah ini, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan. Apa itu? Yang kuterima dari Yesus. Ya, ayat 3b. Sudah ketemu? Nggak bisa ya? Keluar. Di switch nanti keluar ayat-ayat. Coba Bapak yang lihat firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 3. Saya bacakan. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan,
pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Lalu ia menampakkan diri, ya 40 hari. Sesudah menampakkan diri, ia 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga sampai dengan berikutnya. Ia datang, dia mati oleh karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ia telah menampakkan diri. Lalu kemudian dia naik ke sorga dan dia akan datang untuk kedua kali. Bapak Ibu saudara sekalian, ini Injil yang kita beritakan. Bukan Injil yang bilang nanti kalau kamu ikut Yesus kamu lebih kaya, kamu jadi diberkati, kamu bisa sembuh. Bapak Ibu, itu semua bonus. Tapi berita Injil, Yesusnya yang harus kita beritakan. Amin. Dia telah mati atas dosa-dosa, dikuburkan, dibangkitkan, dan dia menampakkan diri, dan dia naik ke sorga, dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Amin. Amin. Karena itu, marilah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan berita Injil ini juga akan membuat kita terus diingatkan akan sorga. Amin. Amin. Bahwa kita enggak sekedar terus bergumul di sini saja, tapi kita mengatakan ayo bertahan, ayo bertekun, karena ada pengharapan di sorga. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.